Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Pegawai Muslim. Semoga kisah atau informasi yang kami sajikan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Selamat menonton. Kematian pasti akan menghampiri setiap makhluk yang hidup di dunia. Ia datang secara tiba-tiba, sehingga kita tidak dapat mengetahui kapan ia akan datang menghampiri. Kematian tidak melihat apakah kita tua atau muda, pria atau wanita, miskin atau kaya, sehat ataupun sakit. Jika telah ditetapkan kematian, kita tidak dapat menunda ataupun mempercepatnya. Pada saat kematian itulah ruh keluar dari raganya melalui proses sakaratul maut yang menyakitkan. Hal ini diterangkan dalam kitab karya Imam Abdirrahim bin Ahmad Al-Qadi. Diterangkan bagaimana sakitnya raga saat ruh mulai dicabut. Setelah kematian, maka terputus sudah semua urusan di dunia. Manusia akan menuju alam barzah dan menunggu datangnya hari kiamat. Mereka yang masih hidup berkewajiban untuk mengurus jenazah, mulai dari memandikan, mengkafani, mensolatkan, hingga mengantarkan ke liang lahat. Semua keluarga akan menangis karena ditinggalkan oleh orang yang mereka sayangi. Namun ternyata ketika jasad mulai dimandikan, di saat itulah ruh sang mayit menjerit sekerasnya. Suara tersebut bahkan dapat terdengar oleh seluruh makhluk kecuali jin dan manusia. Dalam suatu riwayat yang diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, ketika itu ia tengah menunggu suaminya, Rasulullah kembali ke rumah. Saat Rasulullah datang, ia mengucapkan salam dan kemudian berdiri untuk menyambut sang nabi kecintaan Allah tersebut. "Duduklah di tempatmu, tidak usah berdiri wahai Ummul Mukminin," ucap Rasulullah. Rasulullah kemudian turut duduk bersama Aisyah dan kemudian meletakkan kepalanya di pangkuan istrinya tersebut. Aisyah lantas mencari uban pada jenggot Rasulullah dan menemukan 19 helai rambut yang sudah memutih. Aisyah kemudian berpikir dalam hatinya, "Sesungguhnya baginda akan meninggalkan dunia ini sebelum aku, sehingga tetaplah satu umat yang ditinggalkan oleh nabinya." Maka ia pun menangis sehingga mengalir air matanya jatuh menetes pada wajah baginda Rasulullah. Sadar terkena tetesan air mata istrinya, Rasulullah pun kemudian terbangun dari tidurnya. "Wahai Ummul Mukminin, apa yang membuatmu menangis?" tutur Rasulullah. Aisyah kemudian menceritakan apa yang ia rasakan setelah melihat uban-uban Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut. "Tahukah kamu kondisi apakah yang paling menyusahkan bagi mayit?" tanya Rasulullah. "Tidak ada kondisi yang paling menyusahkan atas diri mayit dari saat keluar dari rumahnya. Anak-anak yang ditinggalkan berada di belakangnya serta menangisinya," jawab Aisyah. "Itu memang menyakitkan, tapi masih ada lagi yang jauh lebih pedih dari itu," sahut Rasulullah. "Tidak ada kondisi yang lebih berat atas diri mayit dari saat dia dimasukkan dalam liang lahat dan dikubur di bawah tanah. Para kerabat, anak dan istrinya meninggalkannya pulang. Setelah itu datanglah malaikat munkar dan nakir dalam kuburnya," ujar Aisyah. Baginda kemudian tersenyum simpul mendengar jawaban istrinya itu. Beliau lantas menjelaskan bahwa sesungguhnya saat yang paling berat bagi mayit adalah ketika datangnya tukang memandikan mayit. Pemandi jenazah biasanya akan melepaskan cincin yang dipakai si mayit, melepaskan pakaiannya kemudian memandikannya. Saat itu, ruh akan menjerit kuat, di mana suaranya dapat didengar oleh seluruh makhluk kecuali jin dan manusia. "Apa yang diserukan oleh ruh itu ya Rasulullah?" tanya Aisyah. "Hai tukang memandikan, demi Allah, aku memohon kepadamu agar engkau mencopot pakaianku dengan pelan-pelan. Karena sesungguhnya saat ini aku sedang istirahat dari sakitnya pencabutan nyawa dari malaikat maut," jawab Rasulullah. Aisyah kemudian semakin penasaran. Lalu apa yang diserukan lagi oleh ruh?
Tanya Aisyah lagi. Hai tukang memandikan, demi Allah, jangan engkau tuangkan air panas, jangan engkau gunakan air panas dan jangan pula air dingin. Sesungguhnya jasadku telah terbakar sebab dicabutnya nyawaku, Papa Rasulullah. Lalu ketika dimandikan, apa yang diserukan oleh ruh itu? Tanya Aisyah lagi. Dan ketika dimandikan, ruh itu berkata, demi Allah, hai tukang memandikan, janganlah engkau pegang diriku terlalu kuat. Sesungguhnya jasadku masih terluka karena keluarnya nyawa. Tutur Rasulullah. Itulah keadaan yang membuat mayit menjerit sangat keras. Padahal proses tercabutnya nyawa manusia juga harus melewati peristiwa menyakitkan. Ibnu Abi Ad-Dunya rahimahullah meriwayatkan dari Syaddad bin Aus radhiyallahu anhu. Ia berkata, kematian adalah kengerian yang paling dahsyat di dunia dan di akhirat bagi orang yang beriman. Kematian lebih menyakitkan dari goresan gergaji, sayatan gunting, panasnya air mendidih di bejana. Seandainya ada mayat yang dibangkitkan dan menceritakan pada penduduk dunia tentang sakitnya kematian, niscaya penghuni dunia tidak akan nyaman dengan hidupnya dan tidak nyenyak dalam tidurnya. Hujatul Islam Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa, demi Allah, sekiranya jenazah yang sedang kalian tangisi bisa berbicara sekejap, lalu menceritakan pengalaman sakaratul mautnya pada kalian, niscaya kalian akan melupakan jenazah tersebut dan mulai menangisi diri kalian sendiri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri bersabda bahwa sakaratul maut itu sakitnya sama dengan tusukan 300 pedang. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Kemudian baginda Rasulullah bersabda bahwa kematian yang paling ringan ibarat sebatang pohon penuh duri yang menancap di selembar kain sutra. Apakah batang pohon duri itu dapat diambil tanpa membawa serta bagian kain sutra yang tersobek? Hadis riwayat Al-Bukhari. Imam Al-Ghazali bahkan berpendapat bahwa sakaratul maut ibarat sebatang pohon berduri yang dimasukkan dalam perut seseorang. Kemudian seorang lelaki menariknya dengan sekuat-kuatnya sehingga ranting itu pun membawa semua bagian tubuh yang tersangkut padanya dan meninggalkan yang tersisa. Semoga kisah ini mengingatkan kita kepada kematian sehingga kita dapat menyiapkan bekal untuk akhirat. Dunia yang kita tinggali saat ini hanyalah sementara, sedangkan kehidupan akhirat adalah kekal. Wallahu a'lam bishawab.